hari ini bakalan seru banget karena gue bakalan ngobrol langsung yang pengalamannya tuh gokil dan lu pasti bakalan kaget denger ceritanya Doi nih. Nah, gue udah ada di Shots Coffee dan tentunya kita tidak ngopi dan kita bakalan ngobrolin apa ya di dalam ya. Pokoknya pasti seru banget dan ada yang bakalan ngejutin kalian di akhir video, jadi jangan lupa nonton sampai habis. Ini dia bintang tamunya. Halo Mbak Chelsea Islan, dari tadi udah megangin kopi aja nggak pegel. Kita bakalan ngobrolin apa nih Mbak hari ini? Tentu bukan sama dia dong, Mbak Chelsea Islan. Kita langsung ngobrol ke belakang aja ya Mbak. Punten minjem ruangannya Mbak ya buat ngobrol-ngobrol di dalam. Langsung aja. Oke guys, kembali lagi di channel kali ini gue langsung bersama Mas Koma. Iya, betul. Oke, jadi kita bakalan ngobrol panjang nih, seru banget. Jadi di belakang kamera tadi kita udah sharing-sharing sedikit ya. Betul. Dan ada beberapa hal yang gue notice dan kalian perlu tahu dan harus nonton sampai habis ya. Iya sih. Karena seru juga nih. Dan ya gue harap ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman biar nggak menutup diri juga dan bisa jadi gambaran buat mereka gimana sih lu survive ya. Terus bisa sampai akhirnya cerita nih, kan nggak gampang ya. Iya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi Mas Komar nih udah ngalamin kesehatan mental yang sudah dialami tuh udah berapa lama Mas? Untuk dari 2018 ya mulai. 2018. Bulan-bulan Oke. September lah atas. September. Oke. Dan itu awal-awal tuh ngalamin apa aja tuh Mas? Nah mungkin bisa diceritain dulu dari gimana bisa sampai kena gitu. Oh, kronologinya. Heeh. Ya, jadi kan gua pakai bahasa gua aja Bang ya, biar Boleh. enak ya. Gua kan punya sanggar ya Bang, sanggar teater tuh. Sanggar teater itu gua tuh awal tuh kita ada latihan pertunjukan lenong gitu kan. Oke. Kita dari bulan Agustus itu kita ada 4 undangan untuk pentas setiap malam minggu dan kita latihannya itu setiap hari itu di kelurahan di gedung SKKT untuk Karang Taruna sendiri. Oke. Nah, awalnya itu mungkin karena faktor kelelahan yang lain-lain gitu. Jadi ada salah satu anggota gue tuh yang perempuan tuh kesurupan. Oke. Awalnya diam dulu, belum langsung kesurupan. Dia diem, nggak rasain sakit di perut. Ditanya kenapa, nggak tahu nih kak gini. Akhirnya dia lama-lama jerit-jerit kan, teriak-teriak, jadi dibawa ke pojok lah di ini. Oke, udah sembuh tuh. Itu pas maghrib, azan maghrib. Sesudah maghrib ada lagi ke cewek lagi, bukan cewek yang sebelumnya. Oke. Jadi nyamber. Nyamber satu, bet. Ada 4 orang jadi. Oke. Dari yang pertama itu cewek semua. Cewek semua. Oh, 4-4-nya cewek. Cewek semua. Akhirnya udah reda sekitar jam 8-an, habis jam itu tiba-tiba kita mau pentas di jam 10-an lewat kita pentas. Oh, malam. Oke. Jumat lagi selesai pentasnya. Jumat lagi. Awalnya itu memang kita ragu Bang, mau dilanjutin manggung atau enggak, karena anak-anak udah pada drop. Oke. Ya, ini dipisahin lah ya. Iya. Dipisahin dari panggung tuh atau mereka udah balik lagi? Balik lagi. Oke. Karena kayak egoisan gua, ya udah, gua kan kita udah nyampe sejauh ini, ya udah tetap Mentas, mutusin buat mentas. Tetap Akhirnya dilanjutin. tapi pentas ya pas pentas mah nggak ada apa-apa Bang. Pas mentas aman-aman aja. Aman-aman aja, tapi selesai pentas satu orang nih yang masih kena. Nah itu kuat banget tuh Bang, sampai akhirnya gua nggak percaya ini mungkin acting lagi aja anak karena gini. Akhirnya dia benar kesurupan, gua kan nggak percaya yang adanya kesurupan kan Bang ya. Akhirnya dia nampakin diri dan dia tuh seolah-olah menjadi nenek-nenek. Katanya itu cuman lu doang atau semua yang ada di sana ngelihat juga? ngelihat semua Bang. Padahal ada ustadznya juga udah ngebantu. Oh, ada ustadznya. Ada ustadz. Dari memang pada saat udah muncul itu dipanggil atau memang sudah ada? Dia dipanggil. Oh, dia dipanggil pada saat kejadian. Iya. Oke. Ada ustadznya situ, dia teriak, dia ngomong kayak jangan attitude dijaga lah, jangan ngencing sembarangan. Karena dia ngomong kayak gitu. Iya. Ada yang ngencing sembarangan di sana, terus kalian bakal situ teriak-teriak tuh gua ya pokoknya serem banget Bang, mukanya juga dari suaranya juga
Oke. Akhirnya Jadi ini dia ngomong itu bukan ngerasukin seseorang buat ngomong, tapi memang ngomong langsung. enggak ke orang. Oh, ke Ke orangnya. orang. Oke. Jadi Tadinya nampakin terus masuk gitu ya. heeh. Oke, terus? Terus nanti kalian nggak bakal selamat, satu-satu bakal saya ganggu, akan saya bunuh lah. Oke. Waktu itu lagi istri, saya dari tadi itu udah istighfar dalam hati kan. Hmm. Saya fokusin biar nggak takut, akhir-akhirnya pas istighfar tuh keluar sendiri bang, ngerti nggak sih bang? Jadi gua sampai Jadi lu tiba-tiba ngomong sendiri. nggak istighfar. Jadi kan gua istighfar dalam hati nih, Ah? tiba-tiba teriak keluar. Oh, tiba-tiba. Heeh. Oke, itu atas dasar tiba-tiba aja. Tiba. Oke. Nah, mungkin karena faktor ketakutan gua. Terus? Dari situ akhirnya gue nggak tidur selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Oh, dari sana? Iya, Karena apa itu? karena ketakutan bang. Ketakutan. Tapi itu cuma terjadi sama lo atau yang lain juga? Gue doang bang. Kenapa itu? Kira-kira bisa sampai kayak gitu? Ya karena gue tuh Belum pernah ngalamin. belum pernah ngalamin dan gue tuh Shock paling juga ya? takut. Iya, shock juga. Itu jadi mukanya tuh kebayang-bayang gitu bang. Padahal kan sebelumnya lo sempet denial gitu, lo nggak percaya kan? Tapi kenapa tiba-tiba pada saat lo ngelihat sendiri, lo sampai berminggu-minggu gitu? Iya itu. Ya itu karena takut. Karena takut mungkin karena kesombongan gue nggak Oke. percaya. Terus gimana? Setelah itu? Setelah itu gue belum ke medis nih bang. Belum ke medis. Gue masih ke Rokia. Gue sering udah 3 kali ya. Katanya? Katanya ada perempuan yang ngikutin gua, yang senang sama gua, yang terima gini gua dideketin perempuan lain itu. Tapi itu nggak sesuai sama cerita lo tadi dong. Berarti kan kalau yang tadi kan karena ada yang nggak sopan, kesukupan. Nah kalau lu kan malah ada cewek yang demen sama lo. Iya itu beda lagi. Maksud Beda gua, lagi gua dong. juga kenapa kok gua ke Ustadz Beda gitu ngomongnya ya. kayak gini ya gitu. Pas itu panik. Pas itu gua nggak tidur kan ya. Tidur kan gua biasa jam 9 pagi nih bang. Itu dari malam tidur kadang jam 9 pagi, jam 10 pagi. Lu tidur pagi? Iya. Oh jadi lu bukan tidur malam gitu? Karena lu malamnya ada pentas, latihan dan Bukan lain-lain. ketakutan bang. Oh karena takut? Karena takut bang. Oh gitu. Oke terus? Akhirnya jantung gua kan pas mau sholat subuh. Sholat subuh gua tuh napas sudah kayak ketarik gitu bang. Kayak ketarik jantung deg-degan gitu, berdebar kencang. Nah, gua ke situ, gua udah panik tapi gua usahain kuat kan. Kayak gua minta tolong sama kakak gua lah. Habis selesai sholat subuh gua ke puskesmas Lu ke puskesmas? buat ngecek. Oke. Gak apa-apa. Terus kata orang puskesmas coba ke rumah sakit umum daerah Koja. Ke rumah sakit lebih besar untuk ngecek. Ini jantung. Ya jantungnya masih stabil, masih baik-baik Aman aja. Makanya Oke. gua ke Ustadz lah waktu itu. Akhirnya setelah itu ke Ustadz, karena secara medis aman. Secara medis aman. Oke terus? Itu sampai situ apa? Gua terus-terusan kayak gitu. Kayak kumat lagi gua nggak berani keluar, diajakin teman nggak main karena gua takut dia datang lagi mati. Oke. I see. Iya ya. Terus jadi selama berapa lama tuh lu ngalamin ketakutan itu sampai akhirnya itu nggak hilang-hilang gitu? Gangguan yang bikin lo takut, bikin gangguan fisiknya juga sering banget muncul. Gimana? Itu hampir setahun lah bang. Setahun tuh kayak gitu. Dan itu lu belum berobat ke medis, nggak ke dokter sama sekali? Belum bang. Gua baru ke psikolog tuh baru tahun ini bang. Baru gua beraniin tahun ini. Oh. Karena kan dari gue mendoktrin diri gue untuk kena anxiety pas gue ngeliat video-video kayak lu atau orang-orang yang terkenal. Oh baru lu mencocoklogikan gitu. Oke, lu belajar lah ya. Oh ternyata emang banyak ya yang kayak gitu ya. Oke, terus sampai akhirnya setahun lu bener-bener nggak ngelakuin apa-apa itu? Enggak, gue di rumah aja. Di rumah doang? Sorry ngelakuin bang, gue ngaji. Lo ngaji, tapi lu kerja nggak? Enggak. Kerja nggak bisa? Enggak, gue ngaji bang. Oke. Terus selama lu ngalamin hal itu apa aja yang lo lakuin selain ngaji? Terus juga mungkin lo ruqyah juga kan? Terus mungkin ada aktivitas lain yang bikin lo mungkin lebih tenang gitu? Ya gue ngeliat video-video yang ngebuat gue tenang aja sih bang. Contohnya apa? Ya kayak video-video buat ngisi pengetahuan gue juga tentang penyakit mentalnya. Oh gitu, sempat nyari. Awalnya kan lu lebih berpikiran bahwa kalau
lo itu bukan terkena penyakit medis gitu kan. Hmm. Kenapa sampai akhirnya lo yakin kalau ternyata lo terkena salah satu gangguan mental itu? Karena beberapa video-video yang gua tonton itu ya gua rasain sendiri bang, Oke, sesuai. iya makanya kenapa gua langsung ngedoktrin kayak gitu, Oh gitu. meyakini gitu. I see. Dan lu sempat ngikutin nggak cara-cara mereka, mungkin kayak misalkan treatment apa, A, B, C yang ada yang lo lakuin nggak, kayak pernapasan? Pernapasan iya, pas mau tidur Dan pola hidupnya seperti apa? Kayak gitu dilakuin. dilakuin bang. Oke, jadi lu setelah itu akhirnya lebih belajar lah ya, bukan cuman kayak lu baca-baca istighfar atau yang hal-hal berbau religi lah ya. Oke, terus sampai setahun itu akhirnya ngapain lagi? Ya gua berkegiatan lagi bang. Itu mulai berani lagi untuk keluar ya? Berkegiatan lagi. Terus gimana tuh? Pas mulai aktivitas kerja lagi, keluar lagi, terus kan lu sempat cerita tadi ada sanggar juga, gimana tuh? Ya akhirnya sanggar gua dibantu sama teman gua untuk ngurusin bang. Untuk ngurusin? Karena sebelumnya bukan lu? Sebelumnya pas gua masih sakit itu ya pas sebelum gua sakit gua. Oke, jadi sempat dikasih ke orang gitu ya? Ke teman gua. Nah, terus pada nanyain lu nggak sih? Orang-orang yang saat itu kan setelah kejadian itu kan pasti pada bingung nih, lu tiba-tiba ngilang gitu kan? Nggak ngilang sih, kita masih komunikasi di grup. Lu ngasih tahu juga nggak? Ngasih tahu Kalau ternyata penyebab lu hilang gitu karena ada setelah kejadian itu? ke beberapa teman doang sih bang. Oke. Nah, sampai akhirnya lu bisa balik lagi kerja, lu gimana? Lu maksain? Tiba-tiba tuh ya gue udah nggak pernah ngerasain itu lagi sih bang, untuk saat itu ya. Bukan gue maksain, akhirnya ya tiba-tiba pikiran-pikiran ketakutan gue terhadap makhluk halus itu lama-lama hilang bang. Hilang sendiri? Hilang sendiri. Oke. Cuman kalau untuk kadang kalau aku mati tuh ya kalau tentang mati aja sih bang. Karena udah Apa aja yang lo rasain sih dari anxiety itu? sesak napas. Oke. Gue kalau misalnya lagi sesak nih napas ini, gue harus sendawa dulu biar lega. Kadang tuh di sini ngumpul. Oke. Itu perasaan lo aja kah atau memang ada lo ngerasa memang gas aja? Kayak gas deh, gas. Kadang kalau Itu setelah lo berarti kan artinya lo ada GERD ya? iya, Nah itu GERD-nya itu pas kapan tuh? GERD-nya itu kayaknya Pas setelah kejadian itu atau sebelumnya memang udah ada? setelah bang. Gue Setelah. sebelum tuh nggak pernah kayak gitu. Oh nggak pernah, berarti setelah ya? Setelah. Ya itu sebenarnya bisa disebabin pemicunya karena lo cemas gitu. Iya. Dari dia kan ada yang bilang memang pencernaan itu adalah otak keduanya manusia gitu. Jadi ketika lo cemas, asam lambung lo tuh akan naik tuh. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar gitu. Bahkan ya kasus anxiety itu di Indonesia sendiri udah jutaan orang gitu yang ngalamin, bukan kita doang gitu kan. Dan sebenarnya itu yang harus dipahamin juga. Gue bingung sama orang Indonesia gitu, padahal datanya udah ada gitu, tapi mereka masih gue beda sendiri ini, kayak gue beda gitu. Padahal tuh udah rata-rata orang ya jutaan, sejuta kalau nggak salah. Kalau misalkan gue salah munculin aja di sini, nanti ada beritanya. Kalau orang Indonesia itu ngalamin ya karena faktornya banyak sebenarnya. Ada cemasnya itu karena sosial media, ya kan, kerjaan, terus juga hal-hal yang kayak lu itu tuh sebenarnya ya karena lu mungkin cemas, lu mikirin hal-hal yang belum terjadi, irasional pikirannya itu nggak make sense gitu, nggak logik gitu. Nah dan ya itu kita nggak tahu ya, apapun faktornya beda-beda setiap orang. Iya, Tapi gue pengen ngasih tahu aja kalau itu ya wajar-wajar aja sebenarnya. Dan ya ini bisa di-share juga nih ke teman-teman, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama bisa tulis di kolom komen. Mungkin kayak Mas Komar ini pemicunya itu karena ada salah satu pengalaman spiritual juga kan yang berbau hal-hal gaib gitu. Ya mungkin ya menarik juga nih buat diceritain, dan mungkin sekarang bisa sharing, dan kalau misalnya ada kesempatan lain nanti kita bisa sharing nih. Jadi selain kondisi lo saat ini
Lu udah ngelakuin ke medis juga belum? Udah, ke psikolog. Oke, psikolog. Ngapain aja tuh, Mas? Awalnya kan Kalau gua, feedbacknya apa kata dia? gua kan ceritain semua yang awal tadi gua cerita tuh bang. Kata dia? Ya feedbacknya gua agak, maaf ya kalau gua ceritanya agak kurang terbata-bata atau gimana bang, karena iya, memang nggak gua apa-apa. orangnya kayak gini ngomongnya. Aman, nggak apa-apa. Gue ceritain itu semua dan dia ya dia nggak menghilangkan hal yang seperti itu. Kalau misalnya hal-hal yang gaib itu memang ada, cuman ya ini lebih faktor ke mentalnya sih Oke. Bang. Gitu. Untuk masalah kesurupan mungkin kenapa dia bisa kesurupan seperti nenek-nenek, mungkin dia ada perasaan yang dipendam gitu. Itu menyadarkan gue tentang, ya gue lupa pokoknya itu antara perihal orang kena mental, penyakit mental, dan ODGJ, dan itu lagi kan pokoknya ada bagian gitu. Kayaknya kalau misalnya gue dikasih obat tuh bang, obat buat tidur gitu. Kalau misalkan nanti gue terus dikasih rujukan juga buat ke psikiater, cuman gue belum kesana karena takut, karena gue tuh lebih juga ke distract nih bang. Jadi ketika kita minum obat dari psikiater terus nggak mempan, kita bakal dikasih obat lagi. Karena itu kayak, ya sorry bang kalau misalnya mau disensor nggak apa, kayak mereka tuh kayak menjual obat gitu, kayak mencoba-coba obat gitu. Waktu itu gue ngeliat dari akun YouTube-nya siapa ya kayak gitu. Makanya kalau kayak gitu kamu ya lebih baik dikasih afirmasi diri aja buat diri gitu. Kalau menurut lu cukup sih, it's okay sih. Maksudnya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tanpa bantuan obat juga lu bisa kan? Iya, awalnya kemarin gue nyobain obatnya bang, karena gue nggak bisa tidur tuh. Pas gue nyobain, ya gue lumayan lah masih bisa tidur nyenyak. Bisa langsung tidur tuh? Ngaruh berarti? Ngaruh, tapi pas gue nggak minum lagi, itu malah bikin gue tambah cemas bang. Nggak bisa tidur, malahan gue sampai, ya balik lagi, gue tidur jam 10 pagi. Segala macem. Padahal hari itu gue ada jadwal untuk bikin film pendek kan bang. Akhirnya gue nggak jadi. Akhirnya teman gue minta tolong lagi ke teman gue. Akhirnya gue berusaha untuk tidur aja di jam pagi sih, itu jam 10. Jam 10. Emang acaranya jam berapa itu? Jam 6. Jam 6 pagi. Udah lu tidur? Oh berarti lu nggak tidur tuh pas lu berangkat? Nggak tidur. Wah gokil. Dan setelah akhirnya lu udah mulai bisa tidur lagi, gimana tuh ceritanya? Gue kadang-kadang nonton podcast ya bang, kalau nggak cara-cara komedi. Jadi gue tuh kayaknya butuh, atau kadang-kadang kalau ada teman perempuan yang nemenin gue sleep call, itu gue gampang tidur bang. Pokoknya Ada yang nemenin lah ya? Iya, suara-suara rame lah di sekeliling gue, tuh bisa tidur bang. Oke, jadi bisa ngebantu tuh. Malah kalau, sorry bang ya, kalau gue dengar kayak surat-surat, kayak apa namanya, yang surat-surat ini bang, buat ngaji tuh. Murotal? Murotal, gue nggak bisa tidur bang, malah tambah takut. Oke, ya karena lu mungkin punya pengalaman yang ya itu tadi karena berhubungan langsung ya sama hal-hal yang lu anggap tadi mistis. Oke. Kira-kira apa lagi nih buat Mas Komar yang pengen di-sharing ke teman-teman terakhir nih sebelum kita closing? Waduh. Untuk kalau gue pribadi sih bang, ya itu yang tadi gue sebutin, aja sih bang, kayak apa, pola makannya diatur, terus itu penting banget ya, walaupun cuma banget. sekedar pola makan tuh. Iya. Walaupun kalau misalkan makannya telat, ya selesai makan konsumsi obat lambung. Jadi untuk antisipasi lah ya. Antisipasi. Terus gimana caranya mereka untuk bisa tidur lagi, terus bisa aktivitas lagi, berani gitu untuk mulai kerja lagi gimana? Kalau untuk bisa tidur lagi ya mungkin bisa dengerin podcast atau yang bikin mereka nyaman lah ya. Yang bikin mereka nyaman, atau teleponan gitu. Terus yang bikin bisa aktivitas biasa lagi gimana tuh? Kalau dari saran lo sendiri Mas? Kasih afirmasi diri aja sih bang. Bahwa hidup bakal kan hidup terus berjalan. Jadi kita juga hidup butuh kebutuhan. Jadi kasih afirmasi diri aja untuk ya kita bisa aja gitu. Iya, kita harus yakin lah. Harus yakin. Oke. Makasih sebelumnya Mas Komar. Sama-sama bang, makasih. Lo adalah orang pertama yang sharing juga buat sharing pengalaman nih di YouTube gue. Semoga bisa banyak membantu orang dan di grup juga utama nih. Ya kan, jadi ya gue senang juga mungkin kedepannya lo semua ada yang pengen datang juga untuk ngobrol dan sharing pengalaman. Mungkin
Lo bisa mulai dari komen, terus nanti akan gue replay dan gue balas komen-komen kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga biar nggak ketinggalan, nyalain juga notifikasi atau lonceng di channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru tentang apapun itu yang ada gue share di channel YouTube gue. Dan jangan lupa share ke grup teman-teman kalian yang ngalamin hal serupa tadi dan hal-hal yang tadi kita ceritain. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa bahagia.